biasa. Yesus hidup di dalam kita. Terima kasih Pak Girsang. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya Pak Suhanda Supardi. Sekarang silakan, saya persilakan Pak Suhanda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Luhut. Selamat pagi semua. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ya, tidak ada satupun yang tidak diberkati. Baik, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tema kerajaan 1000 tahun. Yang kadang-kadang ini menjadi problem bagi kita semua, menjadi pertentangan, perdebatan yang tiada habisnya. Saya mencoba untuk membawa sesederhana mungkin gitu ya, supaya bisa dilihat gitu. Baik, saya akan sharekan temanya kerajaan 1000 tahun. Ya, 1000 tahun, wow gitu kan. Nah, coba kita lihat nanti. Apakah kerajaan 1000 tahun itu yang seringkali menjadi perdebatan kita selama ini? Nah, apakah benar-benar gitu kan yang jadi pertanyaan bagi kita, benarkah itu 1000 tahun atau kiasan gitu kan? Nyata betul-betul atau hanya sekedar kiasan? Berarti setelah 1000 tahun, apakah akan berakhir kerajaannya? Kalau kerajaan itu 1000 tahun, mutlak benar-benar 1000 tahun. Tentu ada batas akhirnya. Kalau demikian. Nah, kalau kerajaan 1000 tahun, kapankah kerajaan itu dimulainya? Atau diketahui permulaan kerajaan tersebut? Permulaan perhitungan sampai dengan 1000 tahun, kemudian berakhir. Ya. Nah, jadi gitu. Apakah iya kerajaannya berakhir kalau 1000 tahun mutlak nyata, bukan kiasan? Apakah yang dimaksud memerintah selama 1000 tahun itu sampai akhir zaman, gitu kan? Jadi sampai akhir zaman kerajaannya itu, gitu. Apakah itu juga yang dimaksud memerintah selama 1000 tahun? Nanti kita akan lihat. Perjanjian lama 1000 tahun itu apa? Mazmur 94. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi seperti giliran jaga di waktu malam, seperti hari kemarin. Di mata Tuhan tuh 1000 tahun seperti kemarin lah, gitu kan? Jadi ini pun kalau kita lihat seperti ini, giliran jaga. Setiap giliran jaga. Jadi seperti satu malam, gitu kan? Khotbah 6 ayat 6. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menjadi suatu tempat sia-sia? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Jadi kalau 2 kali 1000 tahun pun manusia hidup tapi tidak menikmati hidup itu, untuk apa gitu kan? 2 kali 1000 tahun tapi tidak menikmati kesenangan, untuk apa? Bahkan kalau 2 kali 1000 tahun kerajaan Tuhan dan kita tidak menikmati kesenangan, tidak ada di dalam sana gitu kan? Kita tidak berada di dalam kerajaannya. Nah, tidak menikmati kesenangan itu untuk apa juga? Banyak orang masih bertanya-tanya, apakah saya akan masuk ke dalam kerajaannya? Masih bertanya-tanya selama hidupnya. Apakah saya akan masuk dalam kerajaannya? Gitu. Ya untuk apa? Gitu. Walaupun sampai 2 kali 1000 tahun. Jadi yang pentingnya masuk tidak kita di kerajaannya. Itu yang sebenarnya yang pentingnya. Gitu. Ya, tapi sekarang ini bukan kita cerita masuknya ke dalam kerajaannya, tapi 1000 tahunnya itu apa? Gitu kan? Baik. Di perjanjian baru, kalau kita lihat. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, kalau kerajaannya 1000 tahun, apakah di hadapan Tuhan 1 hari? Kalau 1000 tahun itu 1 hari. Jadi ada di hadapan Tuhan cuma 1 hari kerajaannya. Kalau 1000 tahun, benar-benar 1000 tahun, tapi di hadapan Tuhan 1 hari.
Kalau kerajaan 1000 tahun dan 1 hari sama dengan 1000 tahun, apakah kerajaannya menjadi 1.000.000 tahun kalau kita perkalikan? Kalau 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Nah, di hadapan Tuhan yang mana nanti? Tuhan sendiri melihatnya yang mana nih? Gitu kan? Kalau kita dari sisi Tuhan juga kita melihatnya yang mana nih? Kalau kita disuruh memilih gitu, mau yang 1 hari atau yang mau 1000 itu dikali 1000 tahun. Nah, apakah demikian gitu kan? Nah, kemudian kita lihat, apakah bumi telah binasa dan dimusnahkan oleh air dan akan dimusnahkan oleh api? Gitu. Apakah demikian? Nah, kalau di dalam 2 Petrus 3 ayat 5, ya, ini sebelahnya saya ketutup nih, saya mesti buka Alkitab juga nih. 2 Petrus 3 ayat 5 sampai dengan 13 kalau kita lihat. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air. Nah, kalau kita lihat di sini, bumi dahulu itu telah binasa dimusnahkan oleh air. Benar nggak sih? Bahwa bumi itu yang dahulu telah binasa. Loh, bumi yang dahulu dan sekarang kan sama. Apakah sudah dimusnahkan oleh air dan sudah binasa bumi itu? Nah, kalau kita lihat ini, kita mengatakan, kalau kita mengatakan, ya buminya binasa. Tapi kan enggak ini yang dimaksudkan. Buminya tidak binasa. Buminya tidak dimusnahkan oleh air. Tapi manusia-manusianya, gitu kan. Manusia-manusianya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Untuk kebinasaan orang-orang fasik. Jadi masih disimpan nih bumi ini nih. Gitu. Untuk suatu penghakiman dan kebinasaan. Jadi langit yang bumi sekarang ini, yang dulu sudah binasa, yang sudah mati gitu ya oleh air dimusnahkan itu. Tapi tetap buminya kan sama yang kita pijak ini. Tetap bumi yang dulu dan sekarang sama sebenarnya. Tetapi ini dikatakan lagi langit dan bumi yang sekarang ini, berarti sekarang ini nggak binasa dong ya, gitu. Disimpan nih untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik nanti akan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi. Nyala api dan bumi itu terhalang. Nyala api. Pada hari itu akan tiba penyuh pada dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Oleh nyala api. Kalau dulu dari air bah, oleh air. Nah, nanti disimpan bahwa langit itu akan lenyap, ya. Dan unsur-unsur dunianya akan hangus oleh nyala api. Gitu. Jadi, jika segala sesuatu hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur oleh nyalanya.
Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi ini dikatakan bumi dan langit akan lenyap oleh nyala api. Setelah itu akan ada langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di bumi dan langit yang baru ini hanya kebenaran yang ada. Gitu. Tapi apakah langit dan bumi yang baru itu berbentuk fisik lagi? Seperti setelah dimusnahkan oleh air, apakah akan datang yang fisik yang seperti yang kita katakan nanti itu nanti gitu kan? Kita mengatakan langit dan bumi yang baru itu kan nanti fisik lagi diciptakan. Nah, kalau demikian apakah setelah dimusnahkan oleh air diciptakan yang baru yang sekarang ini nanti dimusnahkan oleh api diciptakan yang baru lagi? Nah, apakah demikian gitu? Dunia dan langit binasa dalam air ban dan sekarang oleh nyala api. Apakah ini benar-benar dunia keseluruhan secara fisik? Gitu. Dunia keseluruhan secara fisik. Dahulu oleh air bah, nanti oleh nyala api. Gitu. Nah, kalau kita lihat kerajaan, kita tadi bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Kerajaannya sejak kapan diberitakan dan sejak kapan manusia masuk ke dalamnya gitu kan, yang jadi pertanyaan bagi kita. Kalau kerajaannya 1000 tahun, kapan tuh kerajaannya itu berada dan dimulainya orang masuk dalam kerajaannya? Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi hukum Taurat, kitab para nabi sampai zaman Yohanes, kita tahu Yohanes kan. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Sudah belum diberitakan sejak saat itu? Sudah diberitakan kerajaan Allah, karena itu banyak yang menggagahinya untuk memasukinya. Dan sampai sekarang sudah 2000 tahun. Berarti banyak tidak yang masuk? Banyak sekali. Banyak sekali yang sudah masuk dalam kerajaannya. Kalau dia tuh mengerti bahwa saya sudah berada di dalam kerajaannya. Gitu. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Diminta mencari kerajaan Allah. Sudah cari belum? Yang masuk dalam kerajaan Allah ialah mereka dilahirkan dari air dan roh saat berbicara kepada Nikodemus. Nah, di situ nanti kita cari, sudah masuk belum kita di sana? Saya nggak bicara mengenai masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Jadi di sini nih, nanti di Wahyu 20 sebenarnya menceritakan ini. Menceritakan 2 ayat 16 dan 17. Ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Jadi di sini kita lihat intinya di sini, logikanya kita sebagai manusia. Satu titik itu lebih sulit dari lenyapnya langit dan bumi kan? Satu titik hukum Taurat nggak bisa, sulit untuk dibatalkan. Sulit. Langit dan bumi itu lebih mudah lenyapnya daripada satu titik. Tapi kalau satu titiknya batal, bahkan berkalimat-kalimatnya dibatal, berarti ya langit dan buminya kan lenyap. Ya kan? Kita lihat di sini nih. Kita berpikir melihat firman Tuhan secara bukan hanya iman saja, kita melihat dengan pikiran kita. Kalau satu titik saja, ya, hukum Taurat batal, langit dan bumi lenyap. Gitu. Kalau satu titik perkataan saya saja salah, langit dan bumi lenyap. Jadi lebih mudah mana? Gitu. Satu titik tidak boleh batal. Gitu.
Jadi itu sulit untuk dibatalkan satu titik. Lebih sulit daripada langit dan bumi lenyap. Lebih gampang langit dan bumi lenyap lah kalau kita mau katakan milih mana untuk kalau disuruh memilih. Kalau kita diminta untuk melenyapkan satu titik hukum Taurat, langit dan bumi, lebih mana? Dikatakan lebih mudah melenyapkan langit dan bumi daripada membatalkan satu titik. Kalau satu titik batal, otomatis langit dan buminya lenyap. Ya kan? Nah di sini, kalau kita nggak melihat di sini, ya susah memang. Nanti kita akan lari lagi pemikiran kita ke yang lain-lain lagi. Intinya di sini kalau kita melihat, wow gitu, Tuhan sudah memberitahukan. Yesus sudah memberitahukan. Satu titik lenyap, berarti langit dan bumi lenyap. Kalau berkalimat-kalimat lenyap, lebih-lebih lagi. Langit dan buminya lenyap. Gitu. Ya. Jadi kerajaan Allah sudah ada sejak diberitakan. Sejak dahulu. 2000 tahun yang lalu. Sejak 2000 tahun. Sampai sekarang. Dan sampai nanti itu kerajaan Allah. Diberitakan orang memasuki kerajaan Allah. Sampai anak cucu kita nanti. Anak cucu, buyut kita, keturunan ketiga, keempat, kelima, ke-10 akan masuk dalam kerajaan Allah. Nanti pasti masuk. Padahal kerajaan Allah itu tetap ada. Dari sejak diberitakan 2000 tahun yang lalu, sekarang ini, dan nanti terus kerajaan Allah. Nah kita lihat apakah satu titik hukum Taurat dibatalkan sehingga langit dan buminya lenyap, musnah. Kita lihat nanti. Nah kemudian berlangsung tuh, kalau kerajaan kan kalau kita lihat fisik kan dibangun, ya kan, kerajaan namanya kerajaan Salomo, kerajaan dibangun, gitu kan. Wahyu 1 ayat 6. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Wahyu 5 ayat 10. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Bapaknya, bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Telah membuat menjadi suatu kerajaan. Membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Disebut lagi di Wahyu 1 dan Wahyu 5. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan dan kuasanya itu sampai selama-lamanya. Tidak berakhir kalau sudah 1000 tahun. Tidak akan berakhir. Gitu. Jadi sudah membuat kita menjadi suatu kerajaan yang diberitakan sejak zaman Yohanes. Dan Dialah sebagai rajanya yang berkuasa selama-lamanya. Dia sudah menjadi raja, bukan nanti jadi rajanya. Sudah. Siapa mengatakan dia belum? Gitu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, ya, yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita bangsa-bangsa di dalam kerajaan ini yang disebut imamat yang rajani inilah yang memberitakan perbuatan besar Dia. Sehingga banyak orang masuk ke dalam kerajaannya. Kerajaan ini sudah ada. Dari dulu, sudah ada. Dan apakah logika kita mengatakan, akan berakhir setelah 1000 tahun. Sekarang sudah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun dan sejak diberitakan. Sudah 2000 tahun. Dan akan terus berlangsung sampai 3000 tahun, 4000 tahun ke depan. Jadi ya, sekarang kita menjadi bangsa yang terpilih di dalam kerajaan itu. Bangsa kerajaan itu kita ini sekarang ini.
imamat yang rajani yang memberitakan nanti perbuatan dia. Sehingga banyak orang pun dari kegelapan keluar kepada terangnya. Gitu ya. Nah, kan seringkali kan tadi kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Wahyu 5 ayat 10. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan yang menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Gitu kan. Amin. Selama-lamanya. Nggak akan berakhir 1000 tahun. Tidak akan berakhir. Selama-lamanya dari sejak diberitakan. Nah ini, oke, kerajaannya tidak akan berakhir. Kita sudah tahu gitu. Kerajaan nggak akan berakhir. Sejak diberitakan, sudah ada. Kita bangsanya dalam kerjaan itu. Kita imamatnya. Yang punya tugas memberitakan perbuatan-perbuatannya yang dikerjakan untuk kita sehingga kita bisa masuk dalam kerajaannya dan kemudian memberitakan itu kepada orang lain. Karena kita lihat Wahyu 20 yang seringkali menjadi perbincangan. Nah, sebenarnya ini seperti tadi, penyerahan kalau kita lihat ya. Nah, saya katakan intinya dulu di sini. Sebenarnya penyerahan kekuasaan dari yang lanjut usia. Lanjut usia disebut apa? Hukum Taurat yang usang gitu ya. Karena di Ibrani 8 ayat 13 dikatakan perjanjian pertama yang sudah menjadi tua dan usang gitu kan diganti dengan perjanjian baru. Maka dikatakan hukum Taurat yang usang kepada anak manusia. Dan kekuasaannya kekal, takkan lenyap dan tak binasa. Nah, penyerahan ini terjadi prosesnya ya saat Lukas 16 ayat 16 tadi. Sampai kematian dan kebangkitannya Efesus 2 ayat 15 pun sudah dibatalkan di Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15 dengan matinya dia sudah membatalkan segala aturannya. Sudah dibatalkan. Berarti sebenarnya sudah mulai lenyap tuh langit dan bumi. Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15 dengan matinya dia membatalkan seluruh aturan dan ketentuan hukum Taurat. Berarti dengan matinya dia sebenarnya secara langsung tidak langsung sudah lenyap langit dan bumi itu. Di Efesus 2 ayat 15 sebenarnya di situ saklek. Sebenarnya kalau kita mengetahui dan mengerti langit dan bumi sudah lenyap. Gitu. Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun. Ya, seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Ya, anak kunci jurang maut. Dan suatu rantai besar di tangannya. Gitu. Jadi kita lihat malaikat yang turun itu ya. Malaikat nih. Bukan Yesus, tapi malaikat. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya. Jadi si naga tua, ular tua, iblis Satan ini ya diikat 1000 tahun. Ya. Lalu melemparkannya ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya ya supaya tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Setelah 1000 tahun si ular tua, si naga, iblis dan Satan ini setelah 1000 tahun dia lepas gitu. Dan dilepas itu untuk apa? Nanti kita lihat supaya dia nanti dibinasakan dalam api gitu. Nah, siapa si ular tua, si iblis, Satan, naga itu? Gianti 3 ayat 11. Ular adalah yang paling cerdik dari semua binatang liar di padang yang di dalam Tuhan Allah katanya kepada perempuan itu. Kemudian katanya kepada perempuan itu. Tentu Allah berkata, jangan engkau makan buah dari pohon manapun di taman ini. Gitu. Ya kan? Si ular tua itu kan berbohong. Nah, kita tahu lah, saya nggak tulis semua ayatnya supaya mempersingkat dibacanya. Ular tua itu menipu si Hawa sehingga mereka tertipu ya. Kemudian mereka
diusir karena makan pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan mereka menjadi orang yang dikatakan berdosa, mati. Maka Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi saat itu Tuhan sudah katakan akan ada permusuhan. Keturunan perempuan ini dan engkau, si ular tua itu. Dan keturunannya akan meremukan kepalamu. Dan engkau akan menemukan tumitnya. Menemukan kepalamu sampai kepalamu yaitu binasa, hancur, mati. Si setan tua, si ular itu, si naga itu, si satan itu. Jadi situ dikatakan banyak tuh, ya. Si naga, ular tua, iblis, satan, banyak yang ditangkap tadi itu. Jadi kalau kita lihat nanti siapa sih? Si naga, si ular, si iblis, dan satan itu. Gitu ya. Nanti kita akan lihat siapa dia. Nah, akan adakan permusuhan. Ya. Siapa? Yohanes 8 ayat 44 menyatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula sebab ia pendusta dan bapak segala dusta. Jadi yang menjadi bapaknya iblis itu siapa? Waktu Yesus berkata. Pada para ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang yang menolak dia. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi ini anak-anaknya si iblis itu. Anak-anaknya si ular tua. Anak-anaknya si satan itu. Mereka itu. Yesus sudah katakan. Iblis menjadi bapakmu. Siapa? Ya mereka. Yang menjadi permusuhan itu yang nanti Yesus katakan. Yang dikatakan Yesus akan meremukkan kepalanya. Yang mematikan mereka. Si iblis. Yang menjadi bapakmu. Kamu, yaitu mereka itu. Jadi mereka itu akan diremukkan kepalanya. Benar-benar hancur. Oleh siapa? Oleh Yesus. Dan kapan? Gitu kan. Jadi mereka itu iblis, satan, ular tua itu ditangkap, dimasukkan ke jurang maut. Apakah benar-benar itu jurang maut? Mereka ditangkap, dimasukkan ke jurang maut sehingga tidak menyesatkan bangsa-bangsa? Itu kan hanya kata-kata simbolis. Jurang maut juga simbolis, rantai juga simbolis, ya. Anak kunci juga simbolis. Tapi menjaga kekuasaan mereka itu mengikat mereka sehingga mereka tidak berkuasa lagi, tidak bisa melakukan apa-apa. Sepertinya dia disimpan di suatu tempat yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Gitu. Jadi si iblis, yang mempunyai bapak si iblis, yaitu si iblis, satan, ular tua, dan naga itu, ya, anak-anaknya itu, pengikut-pengikutnya, dan orang-orang yang tidak mempercayai Kristus itu diikat. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa selama 1000 tahun itu. Nah, kalau kita lihat sampai 1000 tahun tidak bisa berbuat apa-apa, sampai dia itu nanti dimusnahkan, dilepas, dimatikan, dibinasakan, diremukkan kepalanya. Sampai kapan? Gitu. Kemudian kita lihat Wahyu 20 ayat 4 ya. Lanjutan dari bagian pertama dari Wahyu. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Untuk melihat jalannya penghakiman. Bersama-sama dengan Kristus. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak menerima tandanya tentang mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun itu. Jadi masa 1000 tahun itu masa saat juga si iblis itu dan antek-anteknya
dirantai, dimasukkan ke jurang maut. Gitu. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi sampai masa 1000 tahun itu sampai saat mereka si iblis, si ular, dan Satan antek-anteknya dilepas. Nih, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Selama masa si iblis itu ya di rantai, ada di jurang maut, memerintah. Jadi mereka memerintah ini selama 1000 tahun, selama iblis-iblis itu sedang dihukum, dirantai, diikat di jurang maut. Saya nggak bahas mengenai yang sampai mereka itu mengenai tanda ya, karena itu tanda nanti bicara mengenai 666 dan lain sebagainya, panjang lagi. Nah, kita lihat nih hubungan dari Wahyu 24 dengan di Daniel. Daniel 7 ayat 9. Pada saat aku terus melihatnya, tahta-tahta diletakkan yang lanjut usia duduk. Nah, ini sama dengan yang ayat 4. Pakainya seperti salju dan rambut di kepalanya bersih seperti bulu domba, tatanya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar. Daniel 7. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Daniel melihat ada seorang anak manusia datang kepada yang lanjut usia. Nah, itu seperti tadi yang saya katakan di bagian atas ya. Di sini. Penyerahan kekuasaan dari yang lanjut usia kepada anak manusia. Yang lanjut usia yang dikatakan sudah usang, sudah tua itu ya, yaitu hukum Taurat ya. Karena kita baca di Ibrani ayat 13, perjanjian pertama yang sudah tua dan usang itu. Berarti diumpamakan seorang yang lanjut usia menyerahkan kepada anak manusia ya, kekuasaan sampai selama-lamanya. Di mana perjanjian pertama itu yang lanjut usia itu digantikan dengan perjanjian baru gitu ya, anak manusia itu. Nah, itu penyerahan kekuasaan ini yang sudah dilihat oleh Daniel kira-kira 500 tahun sebelumnya. Sudah dilihat ada penyerahan kekuasaan. Peralihan dari yang lama kepada yang baru, yang lanjut usia kepada anak manusia. Ini sudah dilihat. Gitu. Ini sudah. Kemudian ayat 5 lanjutannya. Saya lanjutkan gini sampai ada 3 bagian karena supaya bisa dibacanya dengan jelas besar ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Itu inilah kebangkitan pertama. Nah, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Gitu. Jadi ada yang bangkit dalam masa 1000 tahun itu. Ya kan, dalam masa 1000 tahun itu ada yang bangkit. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama ini. Kematian yang kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, yang dikatakan mati itu bangkit. Ya. Nah, kita tahu kan, murid-murid banyak yang mati saat itu, ya kan? Sebelum penghancuran Bait Allah banyak yang sudah mati. Tapi apakah mereka mati gitu? Kebangkitan pertama saat kebangkitan Kristus mereka sebelumnya mati, ya. Sebelumnya mereka mati dan hidup bersama Kristus dan tidak akan mati selamanya, ya. Yesus mengatakan,
Akulah kebangkitan. Dan siapa yang sudah bangkit, dia tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Mereka yang sudah hidup tidak akan mati selama-lamanya. Nah, mereka yang mati di dalam Kristus itu sebenarnya mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Seperti kita yang mati, yang sudah dihidupkan bersama Kristus, walaupun kita mati, sebenarnya kita hidup. Hidup kita di mana? Iya, bersama dengan Kristus. Nah, mereka yang mati itu di mana? Iya, bersama dengan Kristus. Mereka bersama dengan Kristus. Nah, inilah nanti mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya, yang akan menghakimi, yang akan melihat penghakiman terhadap mereka-mereka yang akan dihakimi itu. Dalam penghakiman itu, mereka itu akan melihatnya. Mereka itu tidak mati. Gitu. Mereka kebangkitan pertama, mereka sudah dihidupkan. Yang tadinya mati, kita tahu Yesus mengatakan semua manusia mati. Gitu. Tapi bersama dengan Kristus mereka dihidupkan. Ya, dahulu mereka mati, kemudian dihidupkan di dalam Kristus. Biar orang mati menguburkan orang mati. Jadi mereka yang mati itu mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Begitu mati, mereka sebenarnya tidak mati. Yesus sudah katakan, ya, engkau akan hidup selamanya. Engkau tidak akan mati lagi kalau engkau sudah dibangkitkan. Akulah kebangkitan. Nah, ini mereka masih hidup bersama dengan Kristus. Memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, 1000 tahun lamanya sampai kapan? Nah, sampai iblis itu dilepas. Kan 1000 tahun tadi dikatakan iblis dilepasnya. Jadi memerintah selama 1000 tahun itu saat iblis dilepas menghakimi mereka. Si iblis itu, Satan dan antek-anteknya. Mereka akan menjadi menghakimi bersama-sama dengan Yesus. Nah, di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan setelah segala kuasa di langit dan bumi diserahkan kepadaku. Ya. Karena itu pergilah. Ya, jadi semua bangsa begitu, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, akhir zaman yang mana? Yesus waktu bicara dengan murid-muridnya itu, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, jadi waktu kita mengerti akhir zaman seringkali dijelaskan di sisi akhir zaman itu saat berakhirnya Bait Allah hancur. Saat berakhirnya zaman Perjanjian Lama, zaman hukum Taurat yang tadi sudah diberitahukan penyerahan kekuasaannya kepada anak manusia. Sehingga Bait Allah dihancurkan, itu tanda mutlak. Ya. Bahwa penyerahan itu sudah terjadi dan akhir zaman daripada yang hukum Taurat itu berakhir. Jadi langit dan bumi itu lenyap. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman 1000 tahun itu. Ya, yang dikatakan iblis dilepas. Dan itulah nanti mereka bersama-sama menghakimi mereka yang sudah dosanya berlimpah-limpah, yang dikatakan oleh Yesus, engkau ulat bedudak dan lain sebagainya di Matius 23. Yang akan dihakimi, akan dihakimi di dalam nyala api yang menyala-nyala selama 6 bulan, apinya terus-menerus menyala membakar mereka. Yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi. Kemudian bagian kedua ayat 20. Ayat 7-nya. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjaranya. Jadi yang dimaksud dengan naga, ular tua, setan itu ya yang sudah ditangkap kemudian dilepas. Yang tadinya mereka tidak dapat berbuat apa-apa saat berita kerajaan Allah, Injil diberitakan.
Nah, kemudian mereka dilepas, ya. Di mana sampai saat masuk ke dalam tahun 70, ya, Injil itu terus diberitakan walaupun banyak terjadi peristiwa-peristiwa terhadap murid-murid yang mengalami kematian, dan mereka nanti itu akan menghakimi mereka ini yang membunuh mereka, yang membunuh Kristus. Ya. Nah, mereka itu dikatakan dilepas. Mereka ini yang melakukan nanti, ya, iblis itu dilepas, ya, untuk apa sebenarnya? Untuk nanti menerima penghukuman. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama banyaknya pesisir laut. Nah, ia ini kita sudah tahu kan, naga, si ular tua, iblis, Satan, itu orang yang bukan murid-murid Kristus. Mereka bisa kita katakan, yaitu yang memusuhi waktu itu adalah imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan juga orang-orang Romawi, ya, antek-antek Romawi, ya, yang memusuhi penyebaran Injil, ya, tapi Injil tetap tersebar. Dan mereka itu dilepas saat mereka di penjara, Injil bebas, ya, waktu itu. Nah, kemudian mereka dilepas untuk apa? Nah, ini yang iblis, Satan, dan antek-anteknya itu akan menerima penghukuman, ya. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dalam jumlah mereka sama banyak seperti pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan orang kudus, dan kota yang dikasih itu, orang kudus dan kota yang dikasih itu adalah, ya, para imam di Yerusalem. Tapi dari langit turun api menghanguskan, dan iblis menyesatkan mereka itu dilempar ke dalam lautan api dan tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini kalau ini ada hubungannya, gitu. Gog dan Magog itu cerita penyerangan ke Yerusalem. Ya, kalau Yeskiel 7 ada cerita peperangan Gog di tanah Magog, yaitu Raja Mesek dan Tubal berbuat melawan orang-orang Israel, menyerang. Dan katakanlah kepada firman Tuhan, lihat, nih, di Yeskiel tadi, Yeskiel 7 ayat 2 dan 3. Kemudian di Yeskiel 38. Engkau akan muncul seperti angin badai. Ini saya nggak usah baca semua, ya, karena ini menceritakan tentang perang Gog dan Magog, penyerahan ke kota Yerusalem. Nah, ini maksudnya, ya, dikatakan Gog dan Magog, gitu, ya, untuk melihat kembali peristiwa pengepungan penyerangan terhadap Yerusalem. Jadi mereka dilepas itu untuk akhirnya mereka menyerang ke Yerusalem, ke kota kudus, ke orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, di Bait Allah yang disebut sebagai orang kudus, perkemahan orang kudus, dan kota yang dikasih itu. Nah, setelah mereka dilepas, mereka menyerang ini. Itu termasuk di situ tentara Romawi, ya. Nah, ini peristiwa Ayas 38 saya nggak baca karena ini ada penyerangan kepada Yerusalem, perang Gog dan Magog, ya. Ini Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, di sini, ya. Setelah tadi dikatakan, ya, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya ke dalam lautan api. Tadi kita baca di 2 Petrus 3 ayat-ayatnya. Bumi, langit akan dipunahkan oleh api. Ya, langit dan bumi akan dipunahkan oleh api. Nah, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api
dan tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya, dan mereka mati. Ya. Wahyu 20 ayat 11. Ya. Tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kalau dahulu bumi dikatakan musnah oleh air bah, tapi bumi tetap ada kan? Nah, sekarang dikatakan lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi. Apakah fisik juga seperti waktu di air bah dikatakan binasa bumi itu? Ya tidak, itu hanya kiasan. Jadi katakan lebih kita balik ke Lukas 16 ini penting. Lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada satu titik yang ada pada Taurat, hukum Taurat. Nah, jadi kalau kita tahu peristiwa tadi Gog dan Magog itu, Bait Allah dibakar tuntas habis oleh api oleh tentara Romawi. Imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi semuanya dibantai, dibunuh, dilempar, dibakar. Bait Allah hancur, musnah. Bait Allah hancur, musnah. Itu terjadi pada peristiwa gitu ya. Penyerangan itu yang sudah dinubuatkan oleh Kristus gitu kan ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu muka kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang yang mati menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian dalam lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilempar ke dalam lautan api itu. Nah, jadi ada dua kitab, kitab kehidupan dan kitab lain. Ya, kitab lain yang orang yang dihakimi berdasarkan perbuatan, perbuatan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka, gitu kan? Maut dan kerajaan maut, ya, menyerahkan mereka. Nah, kita tahu maut dan kerajaan maut apa? 1 Korintus 15 ayat 6. Sengat maut dan kuasa dosa, kuasa maut itu ialah hukum Taurat. Dan mereka nggak mungkin selamat, gitu kan? Perbuatan baik dan jahat akibat didustai oleh si ulat tua atau iblis juga. Hukum Taurat, perbuatan baik dan jahat, kitab lain yang berdasarkan itu, ya otomatis mereka tidak selamat, dibakar di dalam lautan api. Mereka itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, hancurnya bait Allah itu, ya, yang maksud dengan lenyapnya langit dan bumi. Ya. Bait Allah itu adalah tempat hubungan antara umatnya dengan Tuhan. Jadi kalau bait Allah itu musnah, hubungan antara Allah dengan umatnya yang dihukum Taurat sudah tidak ada hubungan lagi. Sudah tidak ada hubungan lagi. Ya. Jadi bisa nggak kita katakan bahwa langit dan bumi tidak ditemukan lagi itu secara fisik letterlek, atau benar-benar harus terjadi bumi dan langitnya lenyap? Kan? Sedangkan di Lukas 16 ayat 16-17 kita sudah dikatakan dari awal. Bait Allah hancur. Bukan satu titik saja yang tidak berlaku, yang tidak dilaksanakan. Banyak kalimat. Persembahan korban saja udah berapa kata, udah berapa titik. Ya. Belum ritual-ritual. Kalau kita buat kalimat-kalimat itu banyak di bait Allah. Itu sudah
hapus, lenyap, tidak dikerjakan lagi. Dan kalau demikian ya otomatis ya Lukas 16 ayat 17 langit dan buminya pun berlalu, lenyap. Nah ini, jadi kita lihatnya ya dengan jelas dengan hancurnya bait Allah. Kenapa begitu penting? Karena Yesus pun menubuatkan itu, walaupun kejadian peristiwanya tidak dituliskan, hanya di kitab Wahyu dijelaskan kronologisnya. Yesus sudah kata bait Allah itu akan dihancurkan, satu batu pun tidak ada, satu batu pun tidak ada. Jadi satu titik iota pun sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Dengan matinya dia dan kemudian dengan hancurnya bait Allah. Gitu. Jadi 1000 tahun itu bukan dimaksud dengan kerajaan, tapi 1000 tahun itu iblis, Satan dan antek-anteknya itu dihukum, dipenjara, ditaruh di jurang maut, menanti hukumannya sampai kemudian dia lepas. Terjadilah penyerangan sehingga mereka mati dibakar oleh nyala api. Gitu. Itu 1000 tahun, masa 1000 tahun itu. Yaitu masa sejak Injil diberitakan sampai akhir zaman yang dikatakan oleh Yesus menyertai murid-muridnya itu 1000 tahun di dalam kiasannya. Itu kiasan. Sampai bait Allah di bumi hanguskan. Peristiwa itu disebut 1000 tahun. Saat mereka itu dibuang ke jurang maut. Si naga, si ular, si Satan, iblis, dan antek-anteknya. Masa 1000 tahun itu masa sejak Injil diberitakan sampai bait suci hancur. Masa 1000 tahun. Bukan kerajaan 1000 tahun. Itu masa 1000 tahun itu, 1000 tahun. Nggak ada tulisan kerajaan 1000 tahun, tapi 1000 tahun diikat. 1000 tahun di jurang maut. 1000 tahun nanti setelah itu dilepas. Bukan kerajaan itu. Itu masa diikat. Si iblis, Satan, dan antek-anteknya 1000 tahun itu di Wahyu 20. Bukan bicara mengenai kerajaan. Mengenai penghakiman, mereka memerintah menghakimi bersama Kristus. Mereka melihat bagaimana Kristus menghukum mereka dengan nubuatannya bahwa bait Allah itu akan hancur. Mereka dimusnahkan, dihakimi, dibakar dengan nyala api. Mereka bersama-sama dengan Kristus menyaksikan itu. Karena mereka hidup. Bersama dengan Kristus mereka hidup. Mereka menyaksikan itu. Penghakiman itu. Yesus melaksanakan itu, mereka ada, mereka bersama-sama melihatnya. Itu masa setelah 1000 tahun dilepas. Karena mereka tidak mati. Mereka mengalami kebangkitan pertama saat mereka tadinya status manusia mati, dibangkitkan di dalam Kristus, mereka tidak akan mati lagi. Yesus katakan, akulah kebangkitan. Dan siapa yang sudah bangkit, tidak akan mati lagi. Mereka hidup bersama dengan Kristus. Itu yang harus kita lihat. Langit dan bumi lenyap kalau satu titik itu batal. Nah sekarang berapa puluh kalimat batal, otomatis bumi dan langitnya lenyap. Bukan fisik, seperti dibinasakan oleh air bah. Jadi simpulannya kalau kita lihat sering dibicarakan oleh 20, menceritakan kilas balik peristiwa-peristiwa sejak pelayanan Yesus sampai kematiannya. Sampai nubuatannya digenapi di mana tidak ada satu batu pun berdiri di atasnya. Ya. Jadi Wahyu 20 kelas balik. Ya. Terjadi penggenapan dalam peristiwa bait Allah dihancurkan dan punah melalui api pembantaian para imam-imam, ahli Taurat dan Farisi dalam bait Allah dan kota kudus disampaikan oleh Yohanes, di mana saat mendapat wahyu tersebut bait Allah masih berdiri di Yerusalem. 1000 tahun dalam masa kiasan di mana murid beritakan Injil dan si ular tua ya, dihukum selama 1000 tahun dan kemudian dilepas untuk melihat penghukuman dan dibakar dalam pengepungan penyerangan tentara Romawi dan pembakaran bait Allah. Jadi kalau kita lihat urutannya
zaman awal, saat penciptaan dunia beserta isinya, termasuk manusia, kalau kita lihat Alkitab. Zaman sebelum air bah, dan zaman sesudahnya air bah. Sebelum hukum Taurat. Zaman hukum Taurat, sampai Kristus lahir. Gitu. Zaman Yesus lahir, sampai kehancuran bait Allah, dimusnahkan oleh api. Nah ini yang disebut sebenarnya masa 1000 tahun. Sesudah kehancuran bait Allah, ya, dalam kitab Wahyu kita lihat setelah penghancuran bait Allah, ya, yang penghancuran di Wahyu 20 itu, Wahyu 21, kemudian apa? Langit baru, bumi baru. Setelah Wahyu 20, masuk ke Wahyu 21, baru turun langit baru, bumi baru. Bukan berbentuk fisik langit baru dan bumi baru. Itulah kehidupan setelah hancurnya bait Allah. Di dalam langit baru, bumi baru, itulah kerajaan Allah. Kita hidup di dalam kerajaan Allah setelah itu. Bukan di dalam bait Allah, hukum Taurat lagi. Jadi kita hidup di dalam langit baru, bumi baru yang sudah pernah dijelaskan juga beberapa minggu yang lalu. Itu adalah kehidupan kita di dalam kerajaannya yang terus berlangsung sampai kepada kekekalan. Nah itu jadinya sampai di sini. Jadi itu bukan kerajaan 1000 tahun, tapi masa 1000 tahun. Sedangkan kerajaan Tuhan yang dimaksud 1000 tahun juga tak terhingga. Kerajaan Allahnya tak terhingga sampai selama-lamanya. Kiranya sampai di sini menjadi berkat bagi kita. Silakan kembali kepada Pak Luhut. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Suhanda atas berkatnya. Saya sendiri diingatkan kembali ya. Terima kasih Pak. Semoga Bapak Ibu yang hadir juga mendapatkan pewahyuan juga ya. Namun mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan ya.